Saat kita membaca Injil, kita melihat banyak orang yang pernah bersama Yesus. Mereka menyaksikan momen-momen ajaib ketika Yesus memberitakan firman, mengusir roh jahat, menyembuhkan orang sakit, dan memberi makan ribuan orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Ketika Yesus dan murid-muridnya masuk ke Yerusalem, banyak orang menyambut mereka dengan sukacita. Tetapi tidak lama kemudian, orang banyak berpaling. Ketika Yesus ditangkap oleh orang-orang yang diutus oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua, orang-orang di sekelilingnya termasuk murid-muridnya melarikan diri. Bahkan Petrus menyangkal mengenal Yesus. Itulah bagaimana Yesus akhirnya disalibkan, ditinggalkan oleh banyak orang di saat yang paling menyakitkan dan menakutkan dalam hidupnya. Namun, masih ada beberapa orang yang turut merasakan penderitaannya. Sebelum disalibkan, ia dihina, dipukuli, dan dipaksa memikul salib yang beratnya sekitar 40 hingga 50 kilogram, berjalan jauh menuju Golgota. Yesus sangat kelelahan hingga ia jatuh setelah hanya beberapa langkah. Pada saat itu, para tentara Romawi menangkap seorang pria yang sedang lewat dan memaksanya untuk memikul salib itu. Pria ini tidak punya pilihan selain menolong. Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, harus memikul salibnya dan mengikut aku." Pria ini berjalan dalam diam, memikul salib yang tidak ingin dipikul oleh siapapun, dikelilingi oleh orang-orang yang kesulitan menanggung beban mereka sendiri. Pada awalnya, mungkin dia tidak tahu salib siapa yang dia pikul, tetapi dia segera akan mengetahuinya. Orang Kristen mula-mula dan jemaat gereja percaya bahwa pria itu adalah Simon dari Kirene, sebuah kota di Afrika Utara. Yesus, dengan mahkota duri di kepalanya, disalibkan sementara banyak orang mengejek dan mengolok-olok dia. Tubuh dan hatinya pasti dipenuhi dengan rasa sakit dan kesedihan. Namun Alkitab mengatakan bahwa ada beberapa orang yang tetap bersamanya bahkan di saat-saat yang paling memilukan. Di antara mereka adalah para perempuan yang mempertaruhkan keselamatan mereka untuk berada dekat dengan Yesus, berdiri di dekat salib meskipun ada tentara Romawi yang menakutkan. Mereka mengingat setiap kata yang diucapkan Yesus dalam kesakitan dan menyaksikan saat-saat terakhirnya. Setelah kematiannya, mereka bahkan mempersiapkan tubuhnya untuk dikuburkan. Dalam momen-momen tergelap itu, masih ada orang-orang yang memilih untuk tetap bersama Yesus. Alkitab mencatat baik Simon maupun para perempuan ini sebagai orang-orang yang menerima kasih karunia yang istimewa. Kita mungkin tidak dapat memikul salib Yesus atau tergantung di kayu salib seperti dia, tetapi selama masa Prapaskah ini, kita dapat memilih untuk tetap dekat dengan Yesus melalui firman-Nya, melalui doa, dan melalui pujian. Jika kita berjalan bersamanya sambil mengingat penderitaan dan kesedihannya, masa ini dapat menjadi waktu yang penuh dengan kasih karunia yang dalam dan rasa syukur yang tulus bagi kita juga.